Oke, jadi sebenarnya aku jarang ngomong ini ya, tetapi aku sangat amat terinspirasi oleh mamaku karena mamaku adalah seorang dosen dan juga penulis yang sangat amat hebat. Ya, beliau adalah dosen di manajemen rumah sakit UMY dan beliau yang pertama kali mengajak aku untuk terjun langsung ke dunia lomba, ke dunia research juga beliau. Dan di semua lomba yang aku ikutin selalu ada doa dan support dari mama papaku, terutama yang terjun langsung tuh biasanya mama aku ya. Jadi kita penasaran nih, kira-kira Kak Biel bawa nggak nih sekarang mungkin beberapa medali dari kejuaraan yang pernah Kak Biel raih ini? Oke, aku bawa guys ini. Baik, banyak banget ya guys. Oh my god, baik banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Major, selamat datang di Major Talk episode 18. 18. Oke, dengan aku Nasya. Dan aku Jeffrey. Dan kita berdua bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan nih. Nah, jadi di episode 18 kali ini kita kedatangan narasumber yang super duper keren nih, yaitu salah satu siswi MAN 1 Yogyakarta yang mempunyai segudang prestasi. Nah, betul banget tuh Kak Nasya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang super duper keren banget, yaitu Kak Nabila Nelatul Maula. Halo, aku Nabila Nelatul Maula. Bisa dipanggil Biel. Aku salah satu siswi di MAN 1 Yogyakarta, sekarang kelas 11 dan aktif di research, kepenulisan, advokasi, dan public relations. Oke, halo Kak Biel. Oke Kak, jadi kita berdua penasaran banget nih Kak. Kan Kak Biel punya banyak banget prestasi ya Kak. Dan itu juga di berbagai bidang. Kira-kira gimana sih Kak awal mulanya Kak Biel bisa tertarik untuk ikut kompetisi bahkan di berbagai bidang tuh, nggak cuma satu. Oke, aku jadi dari kecil aku tuh sebenarnya udah aktif banget untuk mencoba hal-hal baru. Semenjak TK aku udah aktif buat main piano, juga udah ikut olimpiade semenjak SD kelas 1. Kemudian dari situ aku tuh tertarik juga, waktu SMP aku tertarik untuk mulai ikut di research seperti itu. Karena sewaktu SD itu kan aku belum pernah nih yang namanya research gitu, atau kayak ikut kepenulisan seperti itu, walaupun sudah pernah menerbitkan buku. Tapi untuk kepenulisan seperti karya tulis ilmiah aku belum. Nah, semenjak kelas 8 atau kelas 7 ya aku lupa, itu aku diajak sama mamaku untuk ikut di salah satu kompetisi internasional, yaitu dari International Youth Scientist Association seperti itu. Wah, keren ya dari kecil ya Kak berarti. Nah, Kak Biel udah ikut di banyak banget lomba. Nah, dari semua lomba yang pernah Kak Biel ikuti, mana sih yang paling berkesan buat Kakak dan kenapa sih bisa paling berkesan begitu? Oke, jadi kalau yang paling berkesan itu ada dua. Yang pertama itu adalah saat aku menjadi finalis ISPO, baru banget di Jakarta kemarin. Itu seru banget guys, karena karena aku baru pertama kali ikut yang offline yang ada booth-nya seperti itu. Terus juga aku mulai dari nyusun booth, terus presentasi di depan juri secara offline, terus juga merangkai booth-nya supaya menarik perhatian juri dan juga teman-teman di sana. Terus juga akhirnya ada gathering di dunia fantasi atau the fun. Itu seru banget sih guys, benar-benar seru banget. Terus yang kedua juga tahun ini aku ikut tahun 2025 ya lebih tepatnya, aku ikut salah satu lomba dari Puspesnas, yaitu adalah OPSI, yaitu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, di situ serunya karena setelah kita menulis proposal, kita mulai kan research seperti itu. Nah, aku tuh seru banget karena aku bisa ikut ke lab-nya UGM, terus juga ikut ke kandang tikus. Itu seru banget ya, ikut ke kandang tikus itu seru banget. Terus juga aku mencoba untuk bereksperimen dengan hasil karyaku sendiri seperti itu. Wah, keren banget ya. Nah, Kak Biel ini udah mulai ikut lomba dari kecil nih, dari kecil banget. Pastinya ada dong pernah ngalamin tantangan gitu. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Biel alami selama ikut lomba dan gimana cara Kak Biel buat nanganin tantangan itu? Oke, jadi dulu banget waktu masih SD ya, aku tuh anak yang gak bisa kalah. Jadi aku tuh tidak punya mental untuk menjadi kalah seperti itu. Bahkan sampai papaku itu kayak
mikir nih gimana kalau misalnya anak ini kalah, karena aku belum pernah kalah, dan kalau misalkan sekalinya kalah menurut aku itu aku bakalan down banget. Dan bener aja di salah satu lomba aku ada yang kalah. Di situ aku bener-bener nangisnya tuh senangis-nangisnya karena aku belum pernah ngerasain yang namanya itu aku gak juara gitu. Nah mungkin itu ya, di situ aku belajar bahwa kata mama sama papa aku, kalau misalkan kita belum siap untuk menjadi juara, kita tidak akan pernah juara. Kalau misalkan kita belum punya mental untuk menjadi seorang yang kalah, kita tidak akan pernah juara. Jadi dari situ aku mulai mempersiapkan diriku, setiap lomba aku mempersiapkan mentalku untuk selalu menerima kemungkinan apapun yang terjadi walaupun tidak sesuai harapan seperti itu. Dan bahkan kemarin di lomba yang kemarin itu opsi aku tidak lolos, tapi itu menurut aku salah satu lomba yang paling seru karena kita bisa mendapatkan memori dan pengalaman. Gitu. Nah, Kak Biel kan ini ikut lombanya itu berbagai bidang, kayak banyak banget bidangnya. Nah, aku mau tanya nih Kak, gimana caranya untuk belajar tuh biar fokus belajarnya itu nggak kepecah banget gitu loh, kayak kan bidangnya itu banyak banget kayak karya ilmiah tadi, terus robotik gitu-gitu, itu gimana Kak caranya? Jadi aku tuh tidak melihat kompetisi atau lomba atau kegiatan yang aku ikuti sebagai beban, karena dari awal aku tuh sangat suka kan untuk mencoba hal-hal baru seperti itu. Jadi aku tidak pernah melihat kompetisi yang aku sedang jalani, walaupun seberat apapun, aku tidak menjadikan itu sebagai beban karena aku suka hal itu gitu. Dan juga bagaimana supaya fokus aku di akademik dan juga yang di lomba seperti itu tidak terpecah, karena aku merasa yang pertama tidak dijadikan beban, yang kedua karena ada support dari kedua orang tua aku juga di berbagai hal seperti akademik dan juga di lomba. Jadi itu mempermudah banget sih jujur. Wah, jadi Kak Biel emang udah enjoy ya buat Iya. ikut-ikut lombanya. Nah terus Kak, buat selama ini nih, kan Kak Biel udah mengukir banyak prestasi. Ada nggak sih Kak tokoh gitu yang mungkin menginspirasi Kak Biel atau selalu Kak Biel jadikan motivasi untuk terus berprestasi? Oke, jadi sebenarnya aku jarang ngomong ini ya, tetapi aku sangat amat terinspirasi oleh mamaku karena mamaku adalah seorang dosen dan juga penulis yang sangat amat hebat. Ya, beliau adalah dosen di manajemen rumah sakit UMY, dan beliau yang pertama kali mengajak aku untuk terjun langsung ke dunia lomba, ke dunia research juga beliau. Dan di semua lomba yang aku ikutin selalu ada doa dan support dari mama papaku. Terutama yang terjun langsung tuh biasanya mamaku ya. Wah, berarti dari mamahnya Kak Biel ya Kak. Oke. Kak Biel pernah nggak sih ngerasa capek nih atau jenuh atau hampir nyerah gitu setiap ikut lomba gitu kan? Kak Biel ikut banyak lomba gitu. Nah itu gimana Kak cara buat bangkitnya kalau misalnya pernah ngerasa kayak gitu? Oke, jadi tentunya pernah ya merasa jenuh atau capek, apalagi kalau misalkan kita mau presentasi itu apa ya, setelah menulis berbagai data juga kayak tulisan untuk makalahnya, kita harus latihan presentasikan tentunya. Dan itu menurut aku salah satu yang menurut aku tuh membuat aku capek gitu, karena kita tuh latihan presentasi itu bisa sampai jam 10 malam, bisa sampai jam 11 karena harus bener-bener hafal kan. Dan apa ya, aku tuh pengen ya orang atau audiens yang mendengar presentasiku itu bisa mengerti pesan yang ingin aku sampaikan seperti itu. Tapi walaupun aku capek gitu ya karena sampai malam banget biasanya, tapi aku tetap menjadikan hal itu hal yang enjoy seperti itu karena aku merasa bahwa aku suka juga di bidang public speaking untuk presentasi seperti itu. Wah. Keren, oke Kak. Kalau menurut Kak Biel nih Kak, ada nggak kebiasaan belajar atau kebiasaan harian gitu yang menurut Kak Biel berpengaruh banget nih dalam Kak Biel mengukir prestasi gitu? Oke, jadi jujur kalau kebiasaan belajar itu nggak ada, tapi ada satu prinsip yang selalu aku pegang, bahwa hidup itu harus terus berjalan apapun yang terjadi. Life goes on. Jadi kayak kalau misalkan apa ya, ada hal yang nggak mengenakan yang lagi aku jalanin atau di masa lalu aku seperti itu, bisa banget untuk dijadikan pelajaran dan tetap berjalan. Jadi tidak usah dipikirkan seperti itu. Misalkan nih aku kalah di lomba ini, tapi masih di lomba lain kan, kayak ya udah gitu, dijalanin aja guys. Gitu lah. Berarti Kak Biel Iya. selalu memegang teguh prinsip itu ya Iya. Kak? Dan juga kayak jadi orang tuh jangan terlalu memikirkan sesuatu gitu. Jujur kalau misalkan kita malah memikirkan sesuatu atau berekspektasi lebih terhadap sesuatu, itu kemungkinan bakal membebankan diri kita sendiri.
Karena kalau misalkan ekspektasi kita tidak terpenuhi seperti itu, kita akan lebih kecewa daripada kita tidak berekspektasi apapun. Oh, jadi lebih kepikiran gitu ya Kak nantinya. Oke. Nah Kak Biel, gimana sih caranya Kak Biel biar bisa ngebagi waktu tuh antara kehidupan sekolah, kayak akademis gitu, lomba, dan kegiatan sehari-hari gitu kayak misalnya organisasi gitu Kak? Oke, jadi satu kuncinya yaitu fokus. Kita harus membuat planning sehari itu kita mau ngapain aja, dan kita harus fokus, tidak boleh sambi-sambi gitu. Jadi misalkan nih aku sekarang mau lanjutin makalah yang aku buat, jadi aku harus fokus untuk ngerjain makalahnya aja, jangan memikirkan hal lain selain makalah tersebut. Kalau misalkan udah selesai, nanti kita bisa lanjut ngerjain tugas dari sekolah juga seperti itu, yang lain gitu kan. Yang penting kita harus fokus dalam mengerjakan hal itu, karena kalau misalkan bagi aku sendiri ya, multitasking itu nggak bekerja di aku, karena kalau misalkan multitasking di aku bakal lebih gak fokus. Jadi hal yang aku kerjakan malah jadi berantakan semua karena aku kerjanya bareng-bareng semua. Berarti kuncinya fokus ya Kak? Iya, betul. Oke, terus Kak selama Kak Biel ikut lomba nih, ada nggak momen yang menurut Kak Biel itu paling menegangkan, yang paling bikin Kak Biel deg-degan bahkan keinget nih sampai sekarang gitu? Jadi yang paling menegangkan itu ada dua. Yang pertama, saat pertama kali presentasi di depan dewan juri, dan yang kedua saat presentasi offline di depan dewan juri. Karena presentasi online dan offline itu berbeda ya guys. Kalau misalkan offline itu kita benar-benar dilihatin sama jurinya, dan biasanya tuh juri itu ada 4 atau 5 gitu, lawan kita satu orang sendiri, kan kita tentunya akan lebih ke pressure daripada yang online. Dan juga pertama kali, aku yang masih inget banget, pertama kali aku presentasi online itu aku tetap takut karena pertanyaan, biasanya kalau misalkan kita ikut di lomba-lomba research seperti itu, dewan juri itu ingin menguji bahwa kita tuh bener-bener tahu, dan bahwa kita tuh bener-bener mengerti dengan pesan atau inovasi yang ingin kita sampaikan kepada halayak publik seperti itu. Dan jujur pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri itu biasanya bener-bener yang kayak serumit, dan kalau misalkan kita jawabnya secara ke pressure itu biasanya bakal lebih tidak bisa terjawab seperti itu. Nah Kak Biel, apa sih pelajaran yang paling berharga nih selama ikut lomba-lomba gitu yang bikin Kak Biel tuh bisa bangkit nih, bisa lebih membuat semangat lagi buat kedepannya gitu Kak? Like I said before, kalau misalkan kita tuh emang harus punya mental kalahan ya guys. Bukan mental kalahan, kayak mental untuk siap kalah seperti itu. Kalau misalkan kita belum pernah kalah atau kita tidak siap untuk kalah, pasti tentunya itu akan mengecewakan diri kita sendiri seperti itu. Itu salah satu pembelajaran yang berharga buat aku dari semua lomba yang aku ikutin. Jadi walaupun misalkan aku ikut banyak lomba, tetapi pasti di antara lomba-lomba tersebut ada yang aku tidak menang seperti itu. Nah, walaupun aku sudah banyak sekali ikut lomba, pasti orang ada yang di atas, di tengah, dan di bawah, ada life cycle. Dan kemudian saat berada di bawah atau di tengah, tentunya kalau misalkan kita berekspektasinya lebih, kita selalu ingin berada di atas, kita akan merasakan kecewa. Jadi salah satu kunci yang aku pegang di semua lomba aku adalah kita harus siap dengan mental siap kalah. Oh, oke deh Kak. Berarti harus punya mental itu ya Kak kalau mau ikut lomba gitu. Nah, kalau Kak Bia sendiri untuk sekarang ada nggak Kak kayak target atau mungkin mimpi yang ingin Kak Bia capai, mungkin di bidang pendidikan atau mungkin untuk prestasi dan lain sebagainya gitu? Baik, untuk tujuan aku dalam jangka pendek, aku ingin mengikuti berbagai banyak lomba lagi seperti di research seperti itu, dan kemudian ada opsi mendatang. Kemudian untuk jangka panjang, aku ingin inovasiku ini berguna untuk berbagai orang, berbagai khalayak, dan juga aku ingin menjadikan prestasi-prestasiku ini bisa menginspirasi banyak orang. Wah, keren banget ya Kak Luar Nasya. biasa ya, keren banget ya. Nah Oke. Kak, aku penasaran nih, mungkin Sobat Major juga penasaran. Menurut Kak Biel nih, skill apa yang paling penting untuk dimiliki pelajar yang ingin ikut lomba-lomba gitu Kak? Jujur, menurut aku skill itu bisa diasah. Skill itu adalah hal yang kita bisa asah seiring waktu gitu ya. Karena dari awal juga aku walaupun udah sering tampil di depan panggung atau gimana, tapi aku belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik saat pertama kali mengikuti lomba-lomba. Tapi seiring berjalannya waktu, hal itu bisa diasah. Yang paling penting saat kalian mau mengikuti lomba adalah bahwa
Iya itu tadi mental karena kalau misalkan berdasarkan studi kasus yang aku lakukan, banyak banget orang yang dia itu adalah selalu juara, dan kalau misalkan dia itu kalah, dia tidak siap untuk kalah, jadi kayak apa ya, nanti jatuhnya dia tidak mau mencoba lagi atau misalkan menyerah seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut lomba, kalian tuh harus menyiapkan mental bahwa kita tuh lomba untuk mencari pengalaman dan memori, bukan untuk menang seperti itu. Wah, oke deh Kak. Nah, aku penasaran juga nih Kak. Jeffrey juga penasaran dan pasti Sobat Macur juga pada penasaran nih Kak. Jadi gimana sih Kak proses persiapan ketika Kak Biel mulai untuk ikut di lomba di tingkat internasional nih Kak? Oke, jadi mungkin ini general aja ya, nggak cuma buat internasional. Semua lomba research itu seperti ini. Jadi pertama tahapnya kita harus mencari masalah atau isu yang ingin kita selesaikan, dan mencari inovasi yang apa ya, out of mind gitu, tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang, dan juga kita bisa untuk membuat inovasi tersebut. Setelah itu kita bisa menuangkan secara jelas dan juga menarik dengan di dalam makalah atau karya tulis ilmiah kita seperti itu. Kemudian saat presentasi kita harus bisa untuk supaya audiens atau dewan juri bisa mengerti pesan dan juga isi presentasi yang kita sampaikan. Jadi presentasi itu menurut aku kita supaya bisa membuat presentasi yang bagus, kita harus paham isi atau makna dari presentasi yang kita sampaikan supaya di audiensnya bisa tertangkap gitu, makna atau pesan yang kita ingin sampaikan. Karena aku melihat juga saat lomba banyak orang yang dia itu presentasinya bagus, tapi makna yang ingin dia sampaikan itu tidak sampai ke dewan juri atau bahkan ke aku juga. Aku kurang bisa mendapatkan pesannya walaupun presentasinya bagus seperti itu. Jadi bahwa kita tuh harus paham atau harus mengerti makna isi presentasi yang kita sampaikan, itu adalah hal yang penting. Itu. Oke, berarti harus mempelajari ya Kak, apa yang harus dipresentasikan gitu. Kak, jadi ada nggak nih pesan singkat yang pengen Kakak sampaikan kepada pelajar lainnya kayak Sobat Major nih, untuk yang masih ragu sama kemampuan dirinya sendiri? Oke guys, jadi kalian tuh harus coba aja dulu, kan harus coba dulu, dream big but start now. Jadi kalian harus bermimpi yang besar, melangkah dengan kecil, tetapi melangkah sekarang juga. Karena untuk menjadi orang yang sukses atau orang yang hebat tidak perlu untuk menjadi orang yang hebat duluan. Karena kayak banyak kok orang yang dia itu sebenarnya melangkah dan berkembang seiring waktu. Jadi kalian harus coba sekarang. Apapun yang kalian lakukan, berbagai passion, berbagai lomba atau berbagai bidang yang kalian mau, kalian harus mulai itu sekarang juga. Tidak boleh ada namanya rasa insecure, juga kayak takut untuk mencoba, karena kalau misalkan tidak coba sekarang, kapan lagi guys? Wah, berarti kuncinya itu kita harus berani ya Kak untuk memulai. Oke, nah Kak Biel, jadi kita penasaran nih, kira-kira Kak Biel bawa nggak nih sekarang mungkin beberapa medali dari kejuaraan yang pernah Kak Biel raih ini? Oke, aku bawa guys ini. Banyak banget ya guys. Oh my god, banyak banget ini. Oke, bisa dilihat satu. Mungkin boleh ditunjukkan Kak ke Sobat Majur nih yang mungkin penasaran juga. Boleh Kak ditunjukin yang paling memorable tadi kayak Kak Biel bilang? Satu-satu aja kali ya. Oke, boleh Kak. Jadi yang ini tuh adalah World WICA ya guys. Ini tuh WICA, aku dapat gold medal dari IESA. Terus yang ini tuh yang paling baru banget, yaitu Madrasah Young Scientist Competition dari Kemenak. Itu baru Desember kemarin. Aku dapat gold medal dan juga best presentation di sini. Terus ada ini adalah Olimpiade Nasional Sains Kedokteran. Di sini aku sebenarnya dapat 3 medal di lomba ini, tetapi aku cuma bawa 1 yang silver. Terus ini ada ISEF, itu dari JSA juga. Di sini aku dapat silver medal juga.
Oh, ini yang pertama kali aku sama partner aku ya. Oh, Iya. Sama partner aku yaitu Farel. Ini World Robotic Competitions World Robotic Computer Science Olympiad. Ini dari YSA juga. Di sini kita pertama kali lomba dan kita lumayan senang karena langsung dapetnya silver. Padahal waktu itu di situ aku pesimis karena aku juga baru pertama kali ikut lomba yang di bidangnya robotik dan Iya. teknologi. Itu internasional ya kak? Iya, ini internasional Wah, dari keren banget. dari Indonesia Youth Scientist Associations. Terus ini yang kedua, jadi kita lomba 2 kali yang dari ISA. Yang pertama yang WRCSO, kemudian ada juga ini ISPC. Di sini tuh sebenarnya kita agak pesimis juga untuk dapat, tapi aku beraniin diriku untuk lanjut presentasi walaupun dewan jurinya jujur yang ini susah banget guys. Di sini aku alhamdulillahnya kita dapat gold. Keren. Terus ini sebenarnya bukan medali, tapi ini adalah salah satu memori yang menurut aku paling berkesan buat aku, yaitu aku ikut MUN. Aku ikut MUN itu ada 2 kali. Yang pertama di UMY itu diajak oleh mamaku karena mamaku mikirnya aku berprestasi juga di bidang bahasa Inggris dan juga MUN adalah salah satu sidang dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini aku bawanya yang kedua, MUN ku yang kedua yaitu Jakarta Model United Nations. Di sini aku berperan sebagai Republic of Germany di konselnya UNODC. Kemudian yang ini harapan 2, tapi aku senang karena ini adalah salah satu memori yang paling menurut aku berkesan juga, yaitu juara 2 LKTN. LKTN itu dari ISA juga. Banyak banget, keren banget ya. berarti itu selain karya ilmiah gitu juga ada yang dari MUN itu ya Iya. kak, keren banget. Berarti Kak Bel ini multi talent banget ya Jeff. Luar biasa prestasinya. Oke. Wah, luar biasa ya Sobat Major. Hari ini kita belajar banyak banget dari Kak Biel dan jadi kita bisa dapat nih banyak pembelajaran, kita bisa tahu pengalaman dari Kak Biel selama ikut berbagai ajang nih. Nah, betul banget. Jadi kita semakin termotivasi lagi nih, semakin semangat untuk menorehkan prestasi lagi. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Biel yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing cerita pengalamannya, pembelajarannya hari ini. Semoga kedepannya selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan semakin luar biasa lagi Kak Biel. Nah, Sobat Major, terima kasih sudah menonton Major Talk episode 18 ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.